Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Mulyana dengan NIM 1814255, Rosita dengan NIM 1814260, dan Fema Kurnia dengan NIM 1814265. Kami akan memaparkan laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah. Baiklah, sebelum saya memaparkan laporan keuangan neraca, saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan neraca. Laporan neraca yang bisa disebut juga balance sheet atau Statement of Financial Position adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan suatu perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Pada laporan keuangan neraca PT Bank BTPN Syariah Tbk periode 2019 pada total keseluruhan aset berjumlah Rp15.883.038 dan pada periode 2020 total aset berjumlah Rp16.435.005. Pada total ekuitas periode 2019 berjumlah Rp5.393.320, sedangkan periode 2020 berjumlah Rp5.878.749. Pada total dana syirkah temporer periode 2019 berjumlah Rp7.555.664, sedangkan periode 2020 berjumlah Rp7.923.366. Dan jika ditotal, jumlah aktiva pada periode 2019 berjumlah Rp15.383.038 dan pada periode 2020 berjumlah Rp16.435.005. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi Bank BTPN Syariah. Sebelumnya kita harus tahu bahwa laporan laba rugi itu merupakan laporan hasil usaha yang menjabarkan pendapatan dan beban sehingga yang nantinya akan menghasilkan laba bersih perusahaan atau bank tersebut. Pos-pos yang terdapat dari laporan Bank BTPN Syariah ini terdiri dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, dan beban pajak penghasilan. Baiklah, pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Untuk menghitung keduanya yaitu seluruh pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dikurangi oleh hak pihak ketiga atas bank atas bagi hasil dana syirkah temporer. Jadi seluruh pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib ini berasal dari pendapatan jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan usaha utama lainnya. Nah, hasil tersebut yaitu hak bagi hasil milik bank, di mana total pada Desember 2019 yaitu Rp3.933.765, sedangkan pada Desember 2020 yaitu Rp3.539.963. Nah, total yang saya sebutkan tadi merupakan total dalam jutaan rupiah. Kemudian yang kedua, jumlah tersebut ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, di mana pendapatan operasional lainnya pada 2019 yaitu Rp17.742, sedangkan pada tahun 2020 yaitu Rp21.893. Nah, hasilnya pada tahun 2019 yaitu Rp3.951.057, sedangkan pada Desember 2020 yaitu Rp3.561.856. Selanjutnya yang ketiga yaitu
hasil di atas yang tadi itu dikurangi oleh beban operasional lainnya, di mana beban operasional lainnya pada 2019 yaitu 2.070.443, sedangkan pada 2020 yaitu 2.442.216. Jadi hasilnya pada Desember 2019 yaitu 1.119.640. Sedangkan pada 2020 yaitu 1.881.064. Nah, hasil tersebut kemudian dijumlahkan dengan pendapatan beban non operasional bersih, di mana sebagai berikut. Pada tahun 2019 yang tadinya jumlahnya 1.119.640 kemudian ditambahkan dengan 4.656, di mana hasilnya 1.878.249. Sedangkan pada 2020 hasil sebelum Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi Bank BTPN Syariah. Sebelumnya kita harus tahu bahwa laporan laba rugi itu merupakan laporan hasil usaha yang menjabarkan pendapatan dan beban sehingga yang nantinya akan menghasilkan laba bersih perusahaan atau bank tersebut. Pos-pos yang terdapat dari laporan Bank BTPN Syariah ini terdiri dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, dan beban pajak penghasilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan angka perbandingan laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Dalam perbandingan laporan keuangan ada dua model yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis horizontal atau analisis dinamis. Dan yang kedua, yaitu analisis vertikal atau analisis statis. Yang pertama, analisis horizontal ini yang membandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Sedangkan analisis vertikal hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Berikut ini hasil dari analisis vertikal. Yang pertama yaitu laporan keuangan neraca dan yang kedua yaitu laporan keuangan laba rugi. Yang pertama ini laporan keuangan neraca terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, dan dana syar'ih temporer. Yang pertama, total aset ini periode 2019 senilai 15.883.308. Sedangkan periode 2020 senilai 16.435.005. Jadi, bisa dikatakan aset PT Bank BTPN Syariah Tbk dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan senilai 1.051.967 dengan persentase sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu total liabilitas periode 2019 senilai 2.439.054. Sedangkan periode 2020 senilai 2.632.890. Yang selanjutnya, total ekuitas periode 2019 senilai 5.393.320. Sedangkan periode 2020 senilai 5.878.749. Yang selanjutnya, dana syarkah temporer periode 2019 senilai 7.550.664. Sedangkan periode 2020 senilai 7.923.366. Jadi, total liabilitas ditambah total ekuitas ditambah total dana syarkah temporer periode 2019 adalah 15.383.320. Dan total liabilitas ditambah ekuitas ditambah dana syarkih temporer periode 2020 adalah 16.435.005. Bisa dikatakan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dana syarkih temporer PT Bank BTPN Syariah
Syariah TBK tahun 2019-2020 mengalami kenaikan senilai 1.051.685 dengan persentase sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, bisa dikatakan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dana syariah temporer PT Bank BTPN Syariah TBK tahun 2019-2020 mengalami kenaikan senilai 1.051.685 dengan persentase sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu laporan keuangan laba rugi. Pada periode 2019 senilai 1.399.634, sedangkan pada periode 2020 senilai 854.614. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya senilai 545.020 dengan persentase sekitar 39% dari tahun sebelumnya.